Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Delina, peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek 2024, gelombang 2, angkatan 12 dari kelompok 2. Dalam agenda 3 kali ini, saya akan membagikan video yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN dengan mengidentifikasi isu yang terjadi di lingkungan unit kerja. Ada 3 isu terkait manajemen ASN dan 3 isu Smart ASN di instansi IPB. 3 isu terkait manajemen ASN adalah yang pertama, pengembangan karir dosen di prodi akuntansi belum optimal. Yang kedua, kurangnya minat berkompetisi mahasiswa untuk mengikuti lomba. Dan yang ketiga adalah adanya peraturan RPS yang berubah-ubah. Sedangkan dari sisi Smart ASN, 3 isu yang tampak di unit kerja antara lain rendahnya pengetahuan mahasiswa terkait publikasi ilmiah, penggunaan software akuntansi di kalangan dosen masih belum optimal, pengelolaan dokumen belum dilakukan sendiri. Isu yang pertama didapat dari fakta bahwa belum ada dosen tetap prodi akuntansi yang bergelar doktoral. Selain itu, saat ini banyak dosen yang menunggu giliran untuk lanjut sekolah doktoral, maka dampak dari isu tersebut mengakibatkan kualitas pengajaran menjadi kurang optimal karena beban kerja sebagian dosen bertambah karena ada dosen yang sedang melanjutkan sekolahnya. Sehingga pihak yang terdampak yaitu rekan sesama dosen dan juga mahasiswa. Isu yang kedua terlihat dari data dan fakta prestasi mahasiswa masih sedikit dan juga ada mahasiswa yang merasa kurang percaya diri untuk mengikuti kompetisi. Sehingga dampak dari isu tersebut yang pertama hilangnya rasa kompetitif sesama mahasiswa. Yang kedua, ajang untuk mendapatkan pengalaman bagi mahasiswa hilang begitu saja. Dan yang ketiga, kemampuan kompetensi mahasiswanya tidak digunakan dengan optimal. Pihak yang terdampak, yang jelas itu mahasiswa itu sendiri, lalu dosen, institusi, dan juga masyarakat. Isu yang ketiga adalah adanya peraturan RPS yang berubah-ubah. Data dan fakta itu berdasarkan transformasi kebijakan kurikulum instansi, dosen menyusun dan membuat RPS sesuai aturan yang terbaru. Dampak dari isu yang terjadi adalah beban kerja dosen meningkat karena harus membuat RPS sesuai aturan yang terbaru, sehingga kualitas mengajar itu menjadi tidak optimal. Kemudian yang ketiga, waktu untuk mengerjakan tugas lain akan menjadi berkurang. Dan untuk pihak yang terdampak, yang pertama itu adalah seluruh dosen, dan yang kedua adalah mahasiswa. Isu selanjutnya adalah masih rendahnya pengetahuan mahasiswa terkait publikasi ilmiah. Data dan fakta didapat dari terbatasnya pengetahuan mahasiswa akan jurnal. Hanya beberapa mahasiswa yang berhasil melakukan satu jurnal setelah lulus. Mahasiswa kurang paham dengan istilah-istilah yang ada di dunia publikasi ilmiah. Dampak dari isu tersebut membuat prestasi mahasiswa dalam dunia riset dan penelitian masih rendah, dan juga kurangnya kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam pembuatan artikel ilmiah. Pihak yang terdampak sama dosen, mahasiswa, dan prodi. Isu yang kelima berkaitan dengan Smart ASN, yakni penggunaan software akuntansi di kalangan dosen masih belum optimal. Didapat dari fakta bahwa tidak semua dosen mahir menggunakan software akuntansi. Dampak dari isu yang terjadi adalah tidak meratanya kompetensi keahlian dosen pada pengaplikasian teknologi digital. Dan untuk pihak yang terdampak adalah rekan sama dosen dan juga mahasiswa. Isu yang terakhir adalah pengelolaan dokumen belum dilakukan sendiri. Didapat dari data dan fakta bahwa ASN harus memberikan kepada bagian dokumen atau tim data untuk diupload ke sistem, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama untuk proses upload dan proses administrasi jika bagian dokumen tidak ada di tempat. Dampak dari isu adanya sifat ketergantungan pada tim bagian dokumen atau data dosen dan membuat waktu menjadi tidak efektif dan efisien. Untuk pihak yang terdampak, semua dosen dan bagian pengelolaan data. Baik, itulah tadi ke-6 isu yang terjadi di unit kerja saya. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.